Ya, jadi rumah di depan sudah selesai renov ya. Tapi tetangga sebelahnya gantian renov. Jadi berkesinambungan ya. Sangat sustainable ya suara dak-dok-dak-doknya. Kadang aku pengen teriak gitu ya, tapi ya gimana lagi. iPhone 14 ya saat ini udah dijual di Indonesia, tapi masih yang keluaran Inter dengan harga yang masih overpriced ya. Biasanya gitu ya. iPhone rilis pada jual di marketplace iPhone dengan harga yang lebih mahal ya, harga yang bukan normal karena permintaannya tinggi dan biasanya mereka awal-awal ngambilnya dari Singapura, Malaysia atau Hong Kong ya, dan kena bea cukai makanya harganya lebih nihil. Kalau yang keluaran iBox masuknya pasti telat ya. Keluaran iBox berarti keluaran resmi, emailnya dijamin terdaftar ya. Harganya juga pastinya udah normal sih, tapi ya terlalu lama keluarnya. Masa nunggu 2 bulan untuk dapetin yang resmi ya. Kelamaan menurutku ya, kesuwen, payah. Dan bagi kalian yang pengen beli iPhone 14, beruntunglah ya kalau kalian nemu video ini ya. Karena menurutku si iPhone pendahulunya, which is si iPhone 13, malah lebih menarik untuk dibeli daripada si iPhone 14 dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama iPhone 14 ya, desain bodinya sama plek dengan iPhone 13. Poninya aja juga sama-sama kecil ya. Yang beda adalah di ketersediaan warna ya. Untuk saat ini si iPhone 13 punya warna yang lebih banyak ya. Jadi di iPhone 13 kagak ada warna purple ya, tapi sebaliknya di iPhone 14 kagak ada warna pink sama green. iPhone 13 lebih banyak pilihan warnanya. Dan balik lagi ke desain bodinya ya. Jadi wujudnya yang tidak berubah menurutku bukan masalah, toh desain kayak gini menurutku ya seperti yang aku bilang pada video beberapa saat yang lalu. Desainnya sudah cakep ya, sudah ganteng, sudah timeless, sudah apa lagi? Dan seperti yang aku bilang juga bahwa kalau desain berubah-berubah, suatu desain cepat berubah, tiap tahunnya berubah terus, berarti desain tersebut cepat basi ya. Ngeluarin desain baru itu gampang ya, tapi untuk membuat desain yang timeless, tak lekang oleh waktu pasti susah. Ya, fanboy Android silahkan ketawa yang kencang ya. Tapi bagi yang ngerti desain, pendapatku tadi pasti bener atau salah. Silahkan dikoreksi ya. Dan karena hal tersebut, maka ya mending beli si iPhone 13 aja. Mau dipamerin sampai berbusa, orang awam juga nggak bakal ngeh ya. Yang kita punya itu iPhone 14 atau iPhone 13. Oh ya, iPhone 14 sekarang harganya juga udah turun ya. Dan ini jadi yang alasan selanjutnya kenapa iPhone 13 lebih layak beli. Jadi pas dulu awal rilis di iBox, iPhone 13 harganya di 15 jutaan ya seingatku ya. Dan sekarang udah turun di 13 jutaan. Ini aku beli juga 13 jutaan ya. Aku beli pas ada warna baru, warna green ini ya, langsung aku sikat ya. Dan saat ini udah lebih murah dan lebih worth it untuk dibeli pastinya ya. Jadi sisa duitnya malah bisa dipakai buat misalnya beli tempered glass atau beli case ya. Jadi para pengguna iPhone, aku rasa kalau punya iPhone baru ya emang wajib dikasih tempered ya. Karena kalau Face ID-nya rusak ya zonk ya, servisnya mahal. Dan ngomong soal worth it ya, menurutku secara overall si iPhone 13 juga lebih worth it daripada yang 14 karena spek hardware-nya juga masih mirip ya, tidak ada peningkatan spek yang signifikan. Sama-sama pakai A15 Bionic ya. Tapi GPU-nya beda loh ya. Di iPhone 14 GPU-nya ada 5 core, kalau di 13 cuma 4 core, tapi ya aku rasa performanya tidak terlalu jomplang ya. Jadi iPhone 14 singkatnya punya performa yang identik dengan si iPhone 13 versi Pro. Perbedaan skor benchmarknya juga cuma tipis, jadi ya performanya sama-sama kenceng lah. Dan aku heran ya, kenapa si iPhone 14 nggak sekalian dikasih ini ya, chipset A16 Bionic kayak di iPhone 14 Pro. Nanggung banget ya. Tahun ini aku nggak tahu si Tim Cook sambat apaan coba. Ada ini sih, ada sedikit perbedaan pada sektor kamera ya. Jadi untuk besaran megapiksel, dak-dok. Ya, background musiknya ada suara tukang dak-dok ya. Ya. Kamera jadi besaran MP-nya masih sama kayak iPhone 13 tapi beda di aperture ya. Di iPhone 14 mengusung aperture yang lebih gede, sedikit lebih gede. Jadi aperture yang lebih besar secara teori memungkinkan masuknya cahaya yang lebih banyak ya. Berfaedah di ini, hasil capture low light yang seharusnya lebih baik. Dan kalau aku cek di situsnya si Apple ya, emang begitu sih klaimnya ya. Selain itu juga mengusung Photonic Engine ya, yang klaimnya mengusung detail dan color yang better. Ini yang bikin aku penasaran sih, apakah lantas bakal membuat hasil capture fotonya jadi lebih Instagramable colornya atau enggak? Ya aku belum bisa membuktikan ya, karena aku belum pegang si iPhone 14. Jadi di video ini aku cuma bacot doang ya, bacot ngelihat spek
dari internet. Nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali ya, banyak YouTuber yang kayak gitu kok. Jadi ya menurutku kameranya si iPhone 13 udah cukup sih, walaupun bukan yang terbaik loh ya. Kalau prioritas kalian adalah di kamera dan pengen hasil capture yang lebih mumpuni, ya mending sekalian beli yang versi Pro-nya aja ya. Toh dari segi kapabilitas lebih komplit karena ada kamera tele, dan kamera utamanya juga di versi iPhone 14 Pro punya besaran megapiksel yang gede ya, 48 MP kalau nggak salah ya. Dan ya walaupun telat, Android udah lebih dahulu pakai MP-MP yang gede, tapi yo rapopo ya. Selain itu si iPhone 14 juga mengusung fitur yang sebenarnya tidak terlalu esensial tapi sangat berfaedah kalau lagi dibutuhin banget ya. Pertama ada ini ya, emergency SOS via satellite ya, untuk mencari bantuan kepada pihak berwajib menggunakan koneksi satelit bila mana tidak terdapat sinyal seluler. Ya kalau emang beneran cuman available di US only ya sama aja bohong berarti ya. Kemudian ada fitur ini ya, crash detection ya. Jadi kalau yang ini mungkin loh ya bisa dipakai di sini. Jadi bila mana kita kecelakaan kendaraan bermotor, secara otomatis sang iPhone akan memberikan notif kepada kontak emergency kita sekaligus melakukan emergency call ya. Emergency call kalau aku baca di situsnya Apple kan 911 ya. Kalau di sini berapa sih emergency call-nya? Nggak tahu di Indonesia bakal jalan nggak emergency call-nya. Dan sebenarnya fitur yang satu ini sangat membantu ya, tapi sifatnya seperti yang bilang tadi tidak esensial karena kejadian kecelakaan biasanya sangat jarang terjadi. Ya terjadi tapi jarang, tapi kalau kejadian ya tentu akan sangat membantu ya, mungkin akan menyelamatkan nyawa malah ya. It's a really nice feature but it's not urgent, it's not essential. Dan terakhir baterai. Jadi iPhone 14 memang musuh baterai yang lebih gede, tapi selisihnya cuman secuil ya, cuman beda 39 mAh. Ini sumpah nganggung banget ya selisihnya ya. Kasih selisih 500 atau 200 atau berapa gitu, cuman 39 cuy. Jadi klaimnya si iPhone 14 baterainya lebih awet sejam doang ya. Lebih awet seiprit ya, seupil ya. Ya aku pribadi pakai si iPhone 13 ini ya paling sehari sekali ngecas ya. Dan menurutku baterainya cukup sih buatku pribadi loh ya. Aku pakai iPhone ya paling kebanyakan cuman buat sosmed sih. Kalau mau yang awet ya silahkan beli yang versi Plus ya. Versi mini udah nggak ada ya, udah gone ya, udah ora payu soalnya kayak toke ya. Versi Plus tentu mengusung body, baterai, dan layar yang lebih gede. Jadi si Pro Max ada temennya sekarang ya. So dengan alasan-alasan yang udah aku sebutin tadi, jadi secara keseluruhan si iPhone 13 saat ini lebih good value sehingga lebih menarik untuk dibeli daripada si iPhone 14 yang kurang greget ya. Mostly dari sisi spek hardware-nya ya cuman beda secuil dengan pendahulunya. Tidak mind blown ya. Ya kalau aku sih pengennya beli yang versi Pro aja ya, nunggu iBox masukin sini ya, harganya pasti udah murah, emailnya juga pasti udah terdaftar. Ini kursiku bunyi dari kemarin belum tak kencang-kencangin ya. Dan biasanya November baru nongol dan menurutku kelamaan ya, aku heran ya. Dari dulu Apple Store nggak nongol-nongol sih, katanya mau dibangun di Jakarta tapi sampai sekarang nggak jelas ya kabarnya ya. Sebenarnya ada apa sih? Masa pengguna iPhone yang pengen Pertamax kudu hijrah, bukan hijrah sih, kudu main ke Singapura, ke Malaysia, ke Hong Kong. Ya duitnya ngalir ke luar negeri terus ya, padahal di Indonesia potensinya gede. Kenapa nggak segera dibangun yang namanya Apple Store biar pada hari H semua pengguna Apple, para fanboy Apple di Indonesia bisa langsung menikmati iPhone. Payah.